البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan kemarin berhubungan dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selain Muhammad beliau juga memiliki nama-nama yang lain, yang semua nama-nama tersebut terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan tentang sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Madza kana naqshu khatamin nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Apa ukiran yang ada pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab, al-khatamu min fiddatin wa naqshuhu Muhammadun Rasulullah, kullu kalimatin fi satrin. Cincin beliau terbuat dari fiddah, yaitu perak. Wa naqshuhu Muhammadun Rasulullah, dan ukirannya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Setiap kata pada satu baris. Berarti ada 3 baris pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ikhwan. Muhammadun, kemudian Rasul, kemudian lafdzul jalalah Allah. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan di sini. Kita baca. Wa dalilu hadits Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr lamma istukhlifa ba'athahu ila al-Bahrain wa kataba lahu hadzal kitab wa khatamahu bi khatamin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Bakar tatkala beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau mengirim utusan menuju ke Bahrain dan menulis untuk mereka surat, dan beliau kemudian menyetempelnya dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khatam disebut khatam, ikhwani fillah, untuk apa? Untuk menyetempel. Oleh karena itulah di antara definisi khatam, ya, harus ada naam matanya, ya, bagian yang taib melebar pada cincin. Jadi bukan naam sama semuanya, itu secara bahasa Arab tidak disebut khatam. Naam. Taib. Karena khatam dipakai di antara tujuannya untuk menyetempel. Hal ini sangat jelas dari asal muasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ikhwani fillah, membuat cincin tersebut. Kita baca terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam kitab. Wa kana naqshul khatami thalathata astur, dan adalah ukiran pada cincin tersebut ada 3 baris. Muhammadun satrun, Muhammad pada 1 baris.
wa rasul satrun, dan rasul satrun, yaitu pada satu baris lagi. Kemudian wallah, lafzul jalalah Allah pada baris berikutnya. Nah, sebagian mengatakan akhwanifillah bahwasanya barisan-barisan tersebut dimulai dari bawah. Nah, Muhammad paling bawah, kemudian pertengahan Rasul, dan yang paling atas lafzul jalalah Allah. Akan tapi kita tidak mendapati nas yang sharih yang menunjukkan hal demikian. Naam. Baik. Makanya sebagaimana zahir dari hadis bahwasanya yang paling atas adalah lafzul Muhammad, kemudian Rasul, kemudian lafzul jalalah yang diidhafahkan kepada Rasul, ya, Muhammadun Rasulullah. Dan asal muasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas di riwayat yang lain. Lama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila Rum, qalu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Jadi tatkala dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada penguasa Romawi, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Ajam itu, orang-orang Romawi, tidak mau membaca kitab, tidak mau membaca surat kecuali apa? Ada stempelnya. Nah, karena adanya kepentingan itu, fattakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil cincin dari perak. Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Sungguh aku melihat putihnya cincin itu di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena perak berwarna putih. Nah, terukir padanya Muhammad Rasulullah. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama di antaranya apa yang ditegaskan oleh Al-Hafidz juga Al-Khattabi pada hadits ini, khonifillah, fihi dalilun annahu sallallahu alaihi wasallam mattakhadha khataman illa indal hajati ilai. Padanya dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai cincin kecuali ketika butuh padanya, yaitu untuk menyetempel. Sebelumnya tidak. Naam, fal aslu tarkuhu, maka yang menjadi hukum asal adalah meninggalkannya. Ketika tidak ada kebutuhan, ya asalnya tidak perlu memakai cincin bagi laki-laki. Wa qala Al-Khattabi, dan Imam Al-Khattabi mengatakan, wa dzalika li anna al-khatam ma kana min adatil Arab lubsuh. Yang demikian itu dikarenakan khatam, cincin ini bukanlah termasuk kebiasaan orang Arab memakainya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru membuat cincin tersebut ketika ada kebutuhan untuk menyetempel. Nah, menyetempel surat-surat yang beliau kirim kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri Ajam untuk berdakwah kepada mereka. Sebagaimana datang dalam riwayat Muslim, bukan hanya negeri Romawi, tapi arada an yaktuba ila Kisra wa Qaisar wa Najasyi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat ke Kisra, penguasa mana? Kisra apa Zain? Persia. Adapun Kaisar, penguasa Rum, kemudian Najasyi, penguasa mana? Wahyu? Habasyah. Ini julukan-julukan penguasa-penguasa di masing negeri. Firaun, penguasa Mesir. Jadi Firaun itu bukan nama orang tapi julukan.
Naam. Baik. Sebagaimana Najasyi, ini bukan nama orang tapi julukan untuk raja-raja di sana. Dan dikatakan oleh Al-Fayyumi akhwani fillah tentang pengertian khatam. Naam. Khatam ya masuk dalam bab seperti daraba yadribu khatama yakhtimu. Naam. Dan al-khatam halqatun dzatu fassin min ghairiha. Fa iyakun laha fassun fahiya fatakhah bifa wa ta musannah min fawq wa kha mu'jamah. Naam, fatakhah. Naam, yaitu fa illam yakun, ini yang pas. Jika tidak ada matanya maka namanya fatakhah. Kalau khatam yaitu lingkaran ya, cincin mudahnya yang memiliki mata yang terbuat dari selain bahan aslinya. Kalau dari perak ya matanya lain. Nah, atau yang penting terbedakan bentuknya. Dalam artian misalnya satunya yang bagian umumnya kecil, kemudian ada mata yang melebar. Berbentuk melebar untuk ditulis di situ. Adapun jika tidak ada fas, ya, tidak ada matanya, maka ini namanya fatakhah. Yaitu cuma sekedar cincin saja, cincin melingkar, itu namanya fatakhah. Dan ini tidak dikenal, dipakai oleh apa? Oleh para pendahulu kita. Adapun yang datang contohnya adalah khatam. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai khanifillah indal hajah, ketika ada kebutuhan, yaitu untuk menyetempel. Sedangkan hukum asalnya tidak memakai. Kemudian para khulafaur rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut untuk menyetempel kitab-kitab atau menyetempel risalah-risalah, surat-surat yang mereka kirim ke negeri-negeri atau ke penguasa-penguasa di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Mulai dari kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Baik. Baru pada 6 tahun kekuasaan Utsman ikhwanifillah, cincin tersebut hilang, jatuh di suatu sumur yang namanya Bi'ru Aris, ya, sumur Aris namanya. Naam. Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Wa huwa alladhi saqata min Mu'aykib fi bi'ri Aris. Ya. Jadi cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijatuhkan oleh Mu'aykib. Mu'aykib adalah seorang sahabat dari kalangan Muhajirin yang ditugasi oleh Utsman ikhwanifillah untuk suatu urusan sebagai penulis. Kemudian diserahkan cincin tersebut kepada Mu'aykib untuk menyetempel. Nah, dalam sebagian riwayat ketika sedang berpikir, Mu'aykib memain-mainkan cincin tersebut dan qadarallahu ma syaa fa'al, jatuh di sumur Aris tersebut. Dan diperintahkan saat itu sumur itu untuk dikuras,
dan ternyata tidak didapati, tidak ketemu. Naam, dan hilanglah cincin tersebut. Dicari sampai 3 hari, ya kawan. Karena peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentangnya. Cuman yang jelas, ikhwan fillah, setelah hilangnya cincin tersebut, adanya isyarat tentang apa? Munculnya berbagai macam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, kemudian di awal-awal kekhalifahan Utsman, keadaan kaum muslimin berada di atas persatuan yang kokoh. Dan setelah hilangnya cincin tersebut, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengisyaratkan bahwasanya akan muncul fitnah nanti sepeninggal Khalifah Umar. Dan sangat jelas nampak setelah apa? Hilangnya cincin tersebut di masa Utsman radhiyallahu anhu. Naam. Dan terus-menerus fitnah tidak berhenti sampai hari kiamat, ya kawan. Karena telah terbuka pintunya. Apalagi setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Naam, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi saat itu. Adapun berhubungan dengan beberapa hukum seputar cincin, telah kita ketahui bahwasanya hukum asal bagi para lelaki ikhwanifillah dalam masalah cincin adalah tark, tidak memakainya kecuali untuk suatu kebutuhan. Walaupun dari hukumnya boleh memakai cincin, tapi yang lebih utama jika dia ada kebutuhan, ya tinggalkan, karena bukan sifat para lelaki berhias. Nah, karena berhias itu adalah sifat mendasar dari para wanita. Oleh karena itulah para ulama memberikan qaid memakai itu ketika ada hajah, ada kebutuhan untuk dia menyetempel. Kemudian ketika memakainya pun, ikhwanifillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika memakai, na'am, wa kana idza labisahu ja'ala fassahu mimma yali batna kaffi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memakai khatam, yaitu memakai yang fasnya matanya tadi di dalam. Jadi tidak untuk gaya-gaya, kawan. Matanya di luar semuanya. Nah, apalagi zaman dulu akik itu. Nah, biasanya nggak gini-gini, kalau lagi ngomong ya diperlihatkan biar kelihatan akiknya. Nah, sudah masuk tafakhur. Dan ini terlarang. Kelamatan berbangga-bangga, ujub dengan apa yang dimiliki, saling bangga dengan masing-masingnya. Setiap hari yang dibicarakan tentang akik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai cincin, yang bagian matanya itu diletakkan di dalam. Tayyib, para ulama mengatakan karena hal itu akan lebih jauh dari ujub. Juga apa? Untuk melindungi bagian mata itu sehingga apa? Tidak cepat rusak, karena yang diinginkan adalah apa? Untuk nyetempel sehingga ukirannya tidak cepat rusak. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, li'annahu aswanu lahu wa aslam wa ab'adu minaz zahwi wal i'jab. Karena yang demikian itu lebih terjaga bagi cincinnya dan lebih selamat dari kerusakan. Nah, karena terlindungi di dalam. Nah, ke arah dalam. Kemudian dan lebih jauh dari ujub, pamer dengan apa yang dia miliki. Dan ini yang utama dalam memakai. Walaupun seandainya memakai diperlihatkan tidak di bagian dalam itu,
hukumnya boleh selama tidak diiringi rasa ujub. Dan memakainya di tangan yang mana? Datang dua riwayat ikhwani fillah yang sekilas saling bertentangan. Nah, datang riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai di tangan kanan. Kemudian di riwayat yang lain memakai di tangan kiri. Dan masing-masing riwayat tersebut dari sisi sanad sabit, yaitu sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama rahimahumullah taala berusaha untuk mensinkronkan hadis-hadis tersebut, bahwasanya dulu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tangan kanan ikhwani fillah berhubungan dengan awal-awal cincin yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan dari emas. Sebelum ada pelarangan laki-laki memakai cincin emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai itu di tangan kanannya. Dan segera ketika Nabi memakai itu, para sahabat mengikutinya. Naam. Taib. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencopot dan membuangnya. Sebagaimana hal ini datang dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahab." Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu meminta dibuatkan cincin dari emas. Fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffihi idza labisah. Adalah beliau kalau memakainya menjadikan bagian matanya di dalam ke arah dalam telapak tangan, bukan keluar. Maka fasana'an nas, maka manusia pun ikut membuat. Kenapa? Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai, kemudian ingin memakai juga. Di sini juga akhwani fillah dalil tentang semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim untuk mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun perkara yang diperintahkan secara lisan, jelas mereka mesti akan segera. Kalau hal-hal yang sifatnya pakaian seperti ini, melihat Rasulullah memakai, mereka segera berusaha mencontoh. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sesuatu, mereka berusaha untuk menyukai makanan itu. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika makan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disajikan dubba, yaitu sejenis labu-labuan. Sejenis labu. Awalnya tidak suka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kok beliau lihat mencari-cari ketika makan labu-labu tersebut, menunjukkan beliau suka. Maka seketika itu juga dia menyukai makanan itu. Kenapa? Karena melihat Rasulullah suka, jadi suka. Nah, demikian pula dalam masalah pakaian. Apa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sukai. Kenapa? Karena tidaklah Allah pilihkan. Walaupun itu asalnya perkara adah, tapi ketika itu dipilihkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti itulah adat kebiasaan yang paling bagus dalam berpakaian. Makanya di umat manapun, di tempat manapun, ketika seseorang berusaha untuk mencontoh itu, tidak dicela. Tidak dicela. Kenapa? Karena dia melakukan itu, memakai itu sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak masuk dalam kategori sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian kaum, oh dia telah memakai libas syuhrah, telah memakai pakaian syuhrah. Kenapa? Karena di Jawa pakaiannya orang pakai batik, pakai koko, dia memakai jubah. Ini syuhrah, tidak betul. Nah, menyelisihi bimbingan. Ini keliru dalam memahami hadis.
Kalau hadisnya sahih, apalagi hadisnya dhaif ikhwani fillah, yang padanya ancaman, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madzallatin fil akhirah. Siapa saja yang memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran di dunia, maka akan dipakaikan baginya pakaian kehinaan di akhirat. Ini hadisnya dhaif. Jadi semua jalan-jalannya, walaupun datang dalam beberapa jalan, tapi tidak bisa terangkat. Taruhlah hadisnya sahih akhwani fillah, maka makna libasus syuhrah bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum, bahwasanya libasus syuhrah yaitu semua pakaian yang dipakai yang menyelisih kebiasaan orang setempat, sehingga dibawalah pakaian yang dipakai oleh Nabi dengan zalim, dikatakan apa? Pakaian syuhrah ketika dipakai di tempat-tempat orang yang tidak memakainya, seperti komis, jubah ini. Ketika dipakai misalnya di tanah Jawa, dipakai orang Jawa pakai koko, pakai belangkon misalnya. Dia mau pakai imamah atau pakai jubah, dikatakan thawb syuhrah, pakaian syuhrah. Ini keliru. Karena kalau seandainya hadisnya sahih, yang dimaksud dengan thiyabus syuhrah, pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, yaitu semua pakaian yang menyelisihi syar'i. Apa saja yang menyelisih syariat pakaian itu, maka masuk kategori libasus syuhrah. Adapun pakaian yang sesuai dengan syar'i, apalagi yang dipakai dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masuk pada kondisi apapun, kecuali ya kawan, orang yang memakainya memang meniatkan. Ini memang ada larangan tersendiri, karena pada semua hal kalau dia memakai pakaian, bahkan pakaian apapun, kalau dia memakai pakaian dengan niatan pamer, niatan ingin jadi perhatian manusia, ingin viral, ingin tenar dengan pakaian itu, maka ini dilarang. Walaupun pakaian bagus, walaupun pakaian sesuai sunnah, tapi kalau niatannya seperti itu, dia salah dalam niatan. Adapun pakaiannya sebenarnya asalnya boleh, cuma karena niatannya adalah niatan yang salah, maka salahnya akan mendapatkan ancaman dengan niatan yang jelek. Nah, ini hendaknya dipahami. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim, ketika Nabi memakai cincin, mereka segera menirunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan mencopotnya. Kemudian mengatakan, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Fa nabadzan nasu khawatimahum. Maka manusia pun segera mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencopot cincin-cincin mereka. Tidak bertanya-tanya, kenapa wahai Rasul? Kenapa kok dicopot? Ini bagus. Dan seterusnya. Dan hadis ini akhwani fillah berhubungan dengan awal-awal pengharaman cincin emas bagi para lelaki. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak. Memakai cincin dari perak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas tadi, cincinnya tersebut ada fas, yaitu ada matanya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dari hadis Ibnu Umar ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan memakai dengan tangan kanannya. Ya, dipakaikan cincin tersebut di tangan kanan. Dan riwayatnya banyak dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang peletakan cincin di tangan yang mana. Kemudian datang dalam hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai di tangan kiri. Maka sebagian ulama mensinkronkan hadis tersebut yang di tangan kanan itu di awal-awal. Ketika beliau memakai cincin emas, kemudian setelah itu dicopot dan tidak memakainya lagi.
Adapun yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nah, maka itu adalah cincin yang terbuat dari perak, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk menyetempel. Dan ini secara rasio ikhwanifillah memang lebih mudah. Kenapa? Karena seorang ketika menyetempel mengambil dengan tangan kanan, diambil, dicopot, kemudian untuk setempel, sehingga memakai cincin tersebut di tangan kiri. Nah, walaupun Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya riwayat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu hadis yang datang dari jalan Hamad bin Salamah, ra'aitu Abi Rafi' yatakhattamu fi yamini. Aku melihat Abu Rafi' memakai cincin di tangan kanannya. Wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwasanya itu asahhu syai'in ruwiya fi hadzal bab, yang paling sahih. Cuman tidak menafikan ada riwayat yang lain yang juga sahih, cuma ini paling kuatnya. Dalam riwayat Anas, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhi, adalah dulu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di jari ini. Beliau kemudian wa asyara ilal khinsir al-yusra, beliau mengisyaratkan pada jari khinsir. Apa ini? Jari apa namanya ini? Jentik apa namanya? Kelingking. Jari kelingking yang kiri. Ini dalam riwayat Muslim ikhwanifillah dari jalan Hamad bin Salamah an Thabit an Anas. Jadi riwayatnya sahih. Juga dalam riwayat yang lain, kana yalbasu khatamahu fi yasari, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin beliau di tangan kirinya. Dan Imam Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan, dan ini bentuk jamak yang wallahu taala alam kuat ikhwanifillah, dalam kitab Al-Adab, yujma'u baina hadhihi al-ahadits bi anna labsahu fi yaminihi huwa khatamuz zahab, kama surriha fi hadits Ibnu Umar, walladhi labisahu fi yasarihi huwa khatamul fiddah. Jadi yang beliau pakai di tangan kanan itu cincin emas yang kemudian beliau copot dan tidak memakainya karena telah diharamkan. Adapun yang dipakai di tangan kirinya adalah cincin perak. Ini wallahu ta'ala alam. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya akhir dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memakai cincin, beliau memakainya di tangan kiri. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memberikan solusi juga. Wa yadharu li anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil qasd. Yang zahir bahwasanya itu berbeda dengan perbedaan tujuan masing-masing. Fa in kana lubs litazayyun bihi fal yaminu afdal wa in kana litakhattum bihi fal yasaru aula. Adapun kalau tujuannya untuk berhias saja, walaupun yang utama tentunya meninggalkan apabila tidak memiliki hajah, maka yang kanan utama. Itu kalau khatam yang ada matanya. Kemudian apabila tujuannya untuk takhattum, yaitu untuk nanti menyetempel, maka yang kiri lebih utama. Kenapa? Karena lebih mudah ketika dia mengambil cincin tersebut untuk digunakan. Baik. Dan khilaf di sini akhwanifillah, khilaf dari sisi afdaliyah, mana yang utama. Adapun untuk bolehnya, boleh di tangan kanan maupun tangan kiri.
Cuman di sana ada hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ikhwani fillah an takhattum fil wusta wallati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang memakai cincin fil wusta di jari tengah. Jari tengah wallati taliha dan jari setelahnya. Baik. Makanya dalam riwayat tadi Nabi memakai cincin di jari kelingking. Baik. Barakallahu fikum, ini sekilas tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.